menyuruh memerangi saudaranya sendiri. Wah, itu orang gila. Musuh saja jangan memerangi orang yang tidak memerangi kamu. Musuh bebaskan saja. Kalau kamu diperangi jangan mundur. Kamu kan laki-laki. Kita laki-laki diperangin kita mundur. Ini dipotong, dibuang. Ini bukan laki-laki itu namanya. Orang, iya, maka saya bilang kalau kita ini diinjak-injak orang, kita bebaskan orang, kita tidak dibebaskan, berantem kita. Maka orang Mabes juga bilang, iya, cocok. Begitu. Jadi kita ini tidak disuruh merangi orang. Gila apa kita? Kebo aja tidak boleh diperangin, apalagi orang. Jangan merangin orang kafir, orang tidak usah diperangin. Tapi kalau kita diperangin, mundur. Oh, itu potong itu kelaminnya. Perempuan namanya itu, bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak bisa. Tapi kalau penjahat, orang tidak apa-apa diperangi, penjahat namanya. Ini indah Islam itu. Tidak merugikan golongan apapun di dunia ini, mendapat rahmat. Ini yang kita mau terangkan kepada mereka. Melawan isu tadi, isu provokator itu memang berat karena mereka banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memang waktunya, jadi karena waktu terbatas. Itulah poin-poin intinya yang mengherankan kita berpikir, padahal semua orang pengen. Rupanya intinya karena itu mengarang sendiri cara bersatu. Nah inilah dan itu tidak masuk akal, istilahnya irasional. Ngisi aja tidak bisa karang sendiri, ngaca tidak bisa karang sendiri. Sempurna agama ini yang remeh-remeh begitu kah? Tidur tidak bisa karang sendiri, bersatu karang sendiri, yang tidak masuk akal. Baiklah, ini inti masalahnya di situ ya. Dengan keterangan tadi, bayangan-bayangan itu, rupanya inti titiknya di situ. Tidak ada sebab lain. Jadi kita sekarang Islam cuma menjadi bahan cerita. Kiainya ngomong, sudah dengar ceritanya, sudah bubar. Yang mau nurut boleh, yang tidak mau nurut juga setelah besok cerita lagi, sampai habis umurnya cerita. Itulah Islam sekarang tuh. Jadi cerita bukan menjadi pengamalan saban hari. Akibatnya mudah-mudahan kita bisa diterima taubatnya seperti ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'ayminihim yaquluna rabbana atmim nurana ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca tadi, Masya Allah. Saya pikir iya juga. Kita kalau tidak memakir masalah itu, kita tidak bertobat, woi, tidak bisa balik ini. Tuh, keliru. Kenapa kamu? Apa kamu punya korban untuk menegakkan hukum Allah dan Rasulnya? Ya malu situasi nggak cocok. Iya, jawabnya begitu. Mati kita. Sudah mati, nggak balik lagi neraka. Oh, belum sesuai dengan zamannya. Iya tak. Apa yang kamu perjuangkan? Ini terpaksa ikut saja, saya yang salah. Nah, talbisul haqqo bil batil kita baca la talbisul haqqo bil batil, tapi yang dibaca fastabiqul khairat, padahal fastabiqul haqqo wal batil. Dibacanya fastabiqul khairat, fastabiqul khairat itu dalam kebenaran. Ini talbis bainal haqqi wal batil, dia bilang fastabiqul khairat. Jadi setan disuruh berlomba sama malaikat barangkali. Walhasil, ya macam-macam. Ya karena waktunya habis, nah cukup. Ini kalau terus-terus habis waktu. Ya aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maksimal
yang tersebut, maka akan kami lanjutkan ke acara selanjutnya. Dari tempat para sekalian yang mau bertanya, silakan. Tak sanggup ceramah hari ini. Agak susah hati, nama udah masuk. Ya, teman-teman. Betul. Tarik ini ya. Yang bertanya yang depan berdiri, sebutkan nama dan daerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Pak saya Tommy Dari Masulah yang bersenang yang mungkin masalah pertikaian apa namanya perselisihan pendapat. Iya. Antara ulama-ulama. ahli sama khalifah Muawiyah itu mungkin kan itu tidak dalam waktu yang lama, itu mungkin sekitar 1 tahun atau dalam setahun. Kenapa itu? Perselisihannya itu bukan waktu yang berkepanjangan. Iya betul. Karena apa namanya? Pertanyaannya? Dua kepemimpinan. Karena dua kepemimpinan. Ya, pertanyaannya apa? Ya, mungkin sementara kita dengan yang ada di realita kita sekarang ini, dua kepemimpinan itu alhamdulillah sudah berlangsung selama 5 tahun. Yang apa itu bukan suatu yang apa namanya? Suatu yang tidak bermasalah atau bagaimana gitu. Oh ya bagus. Ya tahu lah maksudnya tahu ya. Bagus. Dua kepimpinan itu boleh idza buyal khalifataini faqtulul akhar minhuma hadis. Ya. Nah, itu nanti apabila ada kedua kepimpinan, dua khalifah, kalau dua khalifah dibeat sama umat di suatu tempat membeat dua khalifah, maka satunya harus dibunuh. Jadi dulu waktu saya ngomong hari tahun 2000 diumumkan khalifahan, ada satu golongan mengutus 2 orang pemuda. Dibaca ayat itu. Kalau saya jujur ini malam ini juga saya harus membunuh Ustaz. Harus membunuh saya malam itu juga. Dicegah di pintu gerbang sana oleh keamanan. Sudah tutup acara, sudah jam 11 malam, tutup acara. Waktu tidur datang 2 orang tuh, dicegah, sudah malam nggak usah ketemu sama Ustaz, sudah malam capek, ini waktu istirahat ini. Wah, dia enggak mau, bertengkar, kedengaran sama saya. Ada orang bertengkar di pintu gerbang situ. Ada apa kalian? Ini mau ketemu Ustaz, kan kita sudah kasih tahu ini kan sudah tutup acaranya, sudah malam, besok aja kan ada waktu. Dia enggak mau, masuk ke sini, bawa sini. Dia sampai ke depan saya. Karena memang ketemu saya ya kalah lah, karena itu pasal pribadi saya bilang saya izinkan dia kan. Kalau saya jujur maka malam ini juga kami akan membunuh Ustaz. Wah, saya cari pemuda seperti kalian ini yang saya senang, itu ada pemuda hebat seperti kalian. Cuman sayangnya kalian salah baca. Tentu salah baca, iya. Baca ayatnya dulu baru baca hadisnya. Kamu belum sudah baca hadis saja. Baca ayatnya fasihu baina khaikum wattaqul. Belum baca ayatnya satu pun, tahu-tahu sudah baca hadis saja. Akhirnya dah harus kita tidak paham, Pak, dirangkul saya, maaf Pak, pada pergi. Nah itu modelnya. Ayat saja nggak dilaksanakan, hadis dikemukakan. Iyalah itu. Ya model-model gitu. Jadi dedu ya, yang baca ayat sini dedu sama yang baca hadis sini gitu.
Itu kerjaan iblis-iblis itu gitu. Ngedu nanti kunut dedu yang bahasa kunut. Kenapa anda baca kunut? Kan salah lagi. Duh, ada hadis begini. Gini. Macam-macam. Bukan satu dua macam. Itu salah satunya saja. Banyak lagi 1001 macam yang bikin pening kepala itu. Apa hasilnya? Tengkar orang beriman. Bukan ngurusin kesatuannya. Tengkar lah itu akhirnya. Ya, bagus. Istilahnya nggak ada, mau jadi. Ya, selain untuk pertanyaan selanjutnya apakah Nah, yang lainnya. Sudah paham. Alhamdulillah. Kita di dalam khilafah ini, yang Kristen jadi anggota, yang non Muslim, Buddha jadi anggota, Muslim terutama. Terus orang Muhammadiyah ada dalam khilafah ini, orang NU ada, tapi tidak atas nama golongan, atas nama pribadi semua. Orang semua yang ada, orang Salafi ada, orang Muhammadiyah ada, orang NU ada, orang Jaulah Hurut, Jamaah Hurut ada, orang Buddha ada, orang Kristen ada daftarnya semua. Karena mempersatukan umat itu rahmatan lil alamin. Tapi mana organisasi seperti khilafah itu belum ada. Nanti ada khilafah Irak. Masa khilafah Irak? Apakah Khalifah Bakar Siddiq itu pemimpin orang Islam Madinah? Jadi Khalifah Madinah gitu. Ada nggak? Nggak ada. Maka tunggu aja kehancurannya kalau bahwa Islam ini tidak rahmatan lil alamin, tunggu hancurnya. Soal sudah janji Allah kalau tidak khilafah alamin hajun nubuwah artinya firqah hancur. Tunggu aja. Ya harus Islam itu utuh rahmatan lil alamin, bahwa Islam rahmatan lil alamin. Kok kemampuannya baru satu kampung jadi, tapi tidak boleh bilang Islam untuk satu kampung, tidak boleh. Harus tetap rahmatan lil usahanya sampai batas mana itu usaha boleh lebih boleh kurang terserah lah itu. Tetapi tidak boleh bawa di korting Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Tapi Islam Indonesia nggak ada Islam Indonesia. Islam Jepang, Islam Medina mana ada? Itu cerita orang-orang orientalis supaya umat Islam itu khilafah ini khilafah itu tuh kalau ada di satu tempat perang dia bersatu aja. Maka kita umumkan kita ini tidak ambisi ya. Pokoknya kita muntahkan mudah-mudahan di dunia dah khilafah alam haji nubuwah rahmatan alamin. Tahu-tahu aduh indah sekali, tidak usah kita siapa jadi, yang penting ada. Jangan sampai hukum Islam ini masih belum berlaku. Tahu-tahu diperjuangkannya dengan perpecahan, ya tambah jauh. Kalau belum berlaku tapi bersatu, ada waktunya barangkali Allah memperkenankannya insya Allah. Ya kita doa saja dan kita berjalan dengan hati yang lapang, tidak anti kafir, sadis apa? Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafikin. Tadi dibaca, waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Bukan orangnya, kekafirannya itu. Kalau Rasulullah tidak dekat sama orang kafir, terus yang diajak sahabat itu yang kafir-kafir itu bagaimana? Apa ada handphone dulu dari jauh? Kan tidak ada. Ya diparanin orang kafir bagaimana? Begini, ayo ada beriman orang kan gitu. Jadi sahabat Nabi itu banyak orang kafir tadinya. Tapi karena didekati, diajar, diterangkan, jadi orang beriman. Bahkan Bakar Siddiq itu bukan cuma kafir. Sebentar lagi saya kalau ketemu Muhammad itu mau sepenggal lehernya, pedangnya terhunus, dibawa ke depan Nabi Muhammad, malah syahadat. Kita ini tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat ngomongnya di mana, di YouTube mana. Wah,
kurang ajar orang itu, begini begitu. Jadi nggak jadi. Belum sudah kurang ajar itu. Dia itu munafik. Munafik itu orang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Terus, wah itu munafik. Orang dia itu masuk Islam pengen masuk surga. Dibilang munafik dia karena ada salahnya. Sifatnya suka bohong, itu sifat munafik. Nah, begitulah musyrik tadi itu. Bergolong-golongan itu hukumnya musyrik, bukan orang musyrik. Tapi hukumnya musyrik, hukumannya boleh diperangin ya itu. Orang berzina maksiat namanya, hukumnya ya dipecut gitu. Jadi jangan munafik dia. Nanti kata Rasulullah jangan gampang-gampang mengkafirkan orang, munafirkan orang, jangan. Orang itu pengen masuk surga sampai ireng sininya. Dahinya nih hitam saking banyak sujud, saking pengen masuk surga. Cuma sifatnya suka bohong lah. Ya itu salah satu sifat munafik. Jadi dia bersifat munafik, bukan orang munafik. Kalau orang munafik itu sengaja pura-pura masuk Islam biar dihancur dari dalam. Nah itu ada juga orang Yahudi sekarang pura-pura gitu, menghancurkan dari dalam. Itu orang munafik. Jadi tidak gampang. Kalau sifat munafik, sifat kafir ya. Orang kafir tidak suka dengan hukum Islam. Dia sholat tapi memperjuangkan bukan hukum Islam, hukum lain ya. Walhasil sifatnya. Jadi jangan, kata Rasulullah, jangan gampang memunafikkan dan mengkafirkan orang kalau kembali ke kita. Itu kan lari ke langit, kalau langit tidak terima lari ke bumi, bumi tidak terima lari kepada yang ngomong. Jadi repot itu. Jadi kita tidak mengkafir-kafirkan orang, enggak. Tapi kita juga sering dituduh, itu dapat muslimin ngafir-ngafirkan orang. Ada juga. Ini kan aneh. Kita diadu-adu saja sama orang itu. Nanti yang Islam suruh berantem sama sesama Islamnya, bukan dengan dia berantamnya, bukan dengan sesama Islamnya itu. Itulah kerjaannya. Provokator iblis itu. Yang iblis itu memang tidak boleh diberi pintu. Kalau iblis kasih jalan, wah dia suuzon kita. Begitu keluar dari pintu, itu si anu tadi. Wah, apa iya. Nah mulai itu. Namanya iblis tidak ketok. Jadi kalau kira pikiran kita murni, nggak tahu diprovokasi oleh iblis. Iblis itu tidak kelihatan. Dan iblis itu tidak akan berhenti menggoda. Kita tidur aja digoda, apalagi bangun, apalagi melotot gini. Lihat gadis, pinggangnya lebar, perutnya kecil, dadanya montok, jalannya lenggok-lenggok, tambah enak iblis menggodanya. Dan itu banyak di pasar-pasar. Ya kalah kita. Makanya kalau bisa meram kelihatan jalan, mau kita meram aja jalannya. Tapi kita ditumbur mobil kalau meram lah itu. Ya terpaksa. Lah itulah apa boleh buat lah itu. Iya. Keadaannya begitu. Ya. Jalan bawah khilafah ini sampai ke titik yang terakhir. Ya baik. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan. Kemudian ada yang mau bertanya sekali. Kurang lebih 15 menit insya Allah. Nggak ada, cukup. Jika tidak ada pertanyaan insya Allah. Siapa yang mau bertanya silakan. Ini nih, apa ini? Di belakang ini banyak ini. Wih, tadi Umi dari rumah itu yang bawa itu, yang di atas mau dibagi juga. Ayo bagi. Bagi, nah itu. Harus 2 orang. 2 orang, Ya. Ya. Waduh, putar sana. Banyak rezeki itu. Maju. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Kalau jalan sehat nanti ada video Pak boleh Tadi syaratnya nama. Iya. Saya Ahmad Suciono Oh. dari Kemasan Gedung Memasak. Oh, nah ya. Tanya tadi apa? Anu, ulangi. Jalan sehat. Jalan sehat apakah boleh diadakan surprise? Diadakan apa? Oh ya. Oh, hadiah itu kapan saja boleh. Itu menyenangkan. Hadiah itu kebiasaannya orang Islam. Sampai Nabi itu suka dapat hadiah. Ada Pak Edi dan tidak hadir orang Persewun. Bahkan saya dapat hadiah mobil. Bayangkan tuh. Saya bilang ini untuk umat apa pada khalifahnya ini. Pokoknya kalau pada umat, begitu saya berhenti, setor ke umat. Tapi kalau kepada hadiah pada khalifah, sampai mati, sampai riset, ada sama saya itu mobil. Memang sengaja ngasih khalifah. Saya bilang. Nah, jadi hadiah-hadiah itu yang penting. Itu lagi, hadiah lagi itu. Ambulan. Hadiah lagi itu di bawah. Banyak kayak gitu. Cuma itu tadi hadiah paling hadiah apa itu? Ya bagus, hadiah itu suatu cara yang paling menyenangkan hati. Tapi jangan memberi karena ingin dapat hadiah. Lah itu lain lagi. Jangan memberi karena ingin mendapatkan hadiah. Itu kalau acara mungkin itu dimaksud Suciono tadi. Acara uang ngasih hadiah biar nanti perolehlah lebih. Wah, kalau itu tidak boleh niatnya. Polos hadiah kepada dari bawah ke atas. Kalau sodako dari atas kaya kepada miskin sodako. Kalau hibah pemberian bebas. Kalau wakaf suatu grup ya, satu grup kegiatan untuk orang banyak. Ya ada masing-masing. Ya baik. Pertanyaan awal berbuka ketika ada yang menggunakan ada apa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang nama Muhammad Thohir dan Ya, Muhammad Thohir. Saya bertanya tentang pengertian pengecut. Pengertiannya. Ya, kemarin waktu itu pernah saya tanya sama Amir Gabla, mungkin ini menjadi sebuah ilmu bagi saya dan juga bagi yang lain yang mendengarkan. Iya, bagus. Pada acara siar Jakarta itu kita dari Lampung ini ada dapat SMS dari di WhatsApp tuh. Dari yang wilayah, Iya. katanya sih dari panitia. Kita atribut. Sehingga kami yang bawa seragam ini kita sumputin. Oh ya, seributnya. Berlapis-lapis bahasanya gitu kali. Masya Allah hebat. Ada juga yang nggak bawa seragam sampai Jakarta, itu acaranya mesti ajak si Arjo apa di Jakarta waktu itu. Gara-gara SMS. Nah itu juga. Entah dari siapa. Iya. Tapi kita dapat SMS dari yang wilayah. Tak mungkin panitia atau siapa. Iya. Nah, singkat cerita kita pulang sampai ke rumah. Beberapa hari kemudian ada riwayat kita cerita entah benar apa itu. Katanya Khalifah bilang kita ini pengecut dari Lampung nih. Nah, sehingga saya pribadi waduh kok bisa begini. Nah, ini saya pengen tahu ilmunya Khalifah. Oh iya Pak. Karena memang kita ini kan nurut ambil wilayah. Iya. Jangan pakai atribut, jangan begini. Nah, tapi sampai di sini kita mendapat kenyataan lain dari apa yang kita taati dari ambil wilayah. Insyaallah begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemungkinannya semua kalau pengecut, kalau memang dia itu
takut disoroti atau takut ditangkap, namanya pengecut. Kalau dia tidak pakai karena semena otona, dapat pahala. Jadi kemungkinannya semua, bukan hanya satu kemungkinannya. Pengecut kalau memang takut, tapi kalau tidak takut semena otona, tidak pakai, malah dapat pahala tuh. Jadi yang mana aja pilih, boleh. Boleh dua-duanya. Maka kalau ada berita, tapi itu kan kalau ada berita aman atau tidak aman, harus konfirmasi ilallah wa rasul amri minkum. Tapi itu sudah dari amri, berkiraan kan. Jadi insya Allah benar lah. Tapi kalau penakut sebabnya, berarti dia pengecut. Tapi kalau dia samina otona sebabnya, maka dia mendapat pahala. Jadi yang mana aja pilih sendiri. Yang tahu itu dia dan Allah. Nah, cuman saya bilang sama Polda Jakarta, dilarang memakai seragam, kata orang Polda dan stafnya. Jam 2 tengah malam besok pagi ini kita mau ke Monas pagi-pagi, jam 2 tengah malam itu, subuh itu ketemu sama saya orang Polda Jakarta itu sama staf-stafnya itu. Begini Pak Ustaz, Pak Khalifah, mau ngomong Pak Khalifah juga, alhamdulillah ya, mau dia bohong. Pak Khalifah begini aja, besok pagi itu masuk ke Monas, acara dilaksanakan semua, tapi jangan pakai seragam, seragam. Nah, saya bilang, loh kita ini bukan pengecut, kita acara syiar, tanda syiarnya kita buka. Oh enggak, so besok pagi kita mau tunjukin. Lihat ini khilafah, ini hijab putih. Yang mau setuju ikut, yang mau jadi musuh. Kita mau tunjukkan besok pagi. Nah, saya bilang, saya sudah capek nyabarin orang pada mati syahid itu. Saya bilang gitu. Wah, akhirnya Monas diliburin semua, berhasil kita punya syiar. Orang tukang beca tanya kenapa? Gara-gara khilafah ini. Orang kebun tanya kenapa? Monas libur? Oh, gara-gara khilafah muslimin. Orang semua lapisan pada nanya kan, pasal datang ke situ kok Monas ada Monas libur sepanjang hidup. Itulah wa makarullah. Jadi untung kita kan. Padahal sore-sore udah saya suruh pulang. So saya hitung-hitung lah nggak tepat lah. Tapi ya jadilah. Memang itulah Allah memberinya cara support jantungnya begitu. Ya baik, alhamdulillah pertanyaannya baik ya. Baik, untuk pertanyaan kami berhubungan nama saya ini pada bagi yang baru